Salam saudara-saudari semua, selamat pagi teman-teman semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketemu lagi di channel 611 Anil dalam bahasa servis. Bersuka cita sekali kita bersama dalam keluarga besar 611. Bagi yang pertama kali ikut bersama kami, yang melihat channel ini, kami menyambut kalian. 611 sekali menyambut, selamanya menyambut. Dan silakan untuk memberikan pesan kalian atau menghubungi kami. Kalau ingin mendapatkan informasi tentang Gereja 611, silakan naik di websitenya gereja, yaitu 3w611church.org. Dari situ lewat Facebook 611 ya. Untuk sementara bagi Kebaktian Indonesia di Gereja 611 masih lewat online karena belum tempatnya masih direnovasi. Kita berdoa terus agar segera bisa kita mengadakan kebaktian fisik kembali. Bersyukur saya di sini menyampaikan kembali tema khotbah dari Gereja Induk 611. Kita dengan kerendahan hati kita masih masuk dalam tema serial tentang belas kasihan yang ketiga. Di sini di hari ini kita langsung masuk saja. Saya memberikan tema untuk hari ini, biarlah kemurahan Tuhan mengalir. Saya terdahulu pernah menerangkan tentang belas kasihan dari kitab Yunus, di mana Yunus yang tidak berbelas kasihan kepada orang Niniwe, yang agar dia tidak menginginkan Tuhan menyelamatkan mereka. Dia ingin Tuhan memusnahkannya, tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak memusnahkan mereka. Lewat nabinya Tuhan menyelamatkan mereka dan mereka kembali bertobat kepada Tuhan. Kita juga harus berbalas kasihan, karena tidak memiliki belas kasihan itu tidak baik. Berbelas kasihan juga jangan menurut keinginan daging kita. Kita harus memiliki belas kasihan yang seperti Tuhan. Apalagi terhadap orang yang menurut kita yang sangat-sangat menyakiti atau menjengkelkan kita. Terhadap musuh kita yang menyakitkan kita. Kita harus berbelas kasihan kepada seseorang. Kalau kita memberi belas kasihan kepada seseorang atau kita bermurah hati, itu bisa memberikan kesempatan orang itu untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Di sini kita lewat mengasihi, kita semakin bisa menyerupai Tuhan Yesus. Amin. Kita terlebih sebelum masuk dalam doa ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mohon Roh-Mu yang bekerja pada saat ini, kami berikan kuasa-Mu di hari ini Tuhan Yesus. Bukalah hati dan telinga kami agar kami memahami firman-Mu Tuhan, agar hidup kami diubah, kerohanian kami juga dibangun dan dibentuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya masuk dalam tema, biarlah kemurahan Tuhan itu mengalir. Di sini dalam subtema yang pertama, kemurahan Tuhan itu selama-lamanya. Saya menggunakan kitab Keluaran pasal 32 ayat 9 sampai dengan 10. Tuhan selalu bermurah hati sudah sejak dahulu kala. Tuhan sejak menciptakan manusia, Dia telah menunjukkan kasih sayangnya, kemurahannya, belas kasihnya kepada Tuhan. Dan di sini memberitahukan kepada kita apa itu kemurahan Tuhan, agar kita memahami dan juga kita mengalami proses dari kemurahan Tuhan. Kita membaca Alkitab di Keluaran pasal 32 ayat 9 sampai dengan 10. Lagi berfirman kepada Tuhan, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar teguk. Oleh sebab itu, biarlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.
Terlebih dahulu dari latar belakang ini saya jelaskan terlebih dahulu di mana Tuhan memilih Abraham, Ishak dan Israel sendiri. Kemudian di situ Tuhan sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak di sini. Kemudian orang Israel jatuh dalam dosa. Di sini mereka diperbudak di Mesir selama 400 tahun lamanya. Mereka berseru mohon permohonan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mengangkat Musa dan menuntun mereka keluar dari Mesir. Kemudian sampai di Gurun Sinai, mereka melewati masa yang panjang mereka, dan disitulah Tuhan menyatakan dirinya di Gunung Sinai. 600-an tahun lamanya Tuhan baru menyatakan dirinya kepada orang Israel dan berseru kepada mereka, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada Mesir, yaitu 10 tulah yang diberikan kepada orang Mesir. Tuhan berfirman lagi kepada orang Israel, aku mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu keluar kepadaku. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Bahkan di situ Tuhan juga mengatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tuhan memberitahu semuanya ini kepada bangsa Israel dan memberikan kepada mereka 10 perintah agar mereka melakukannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Israel pada saat Musa berada di puncak Gunung Sinai, pada saat ia menerima 10 perintah Tuhan, ketika Musa turun membawa loh batu hukum Tuhan, hukum Allah yang ditulis oleh jarinya Tuhan sendiri. Mereka di bawah telah membuat lembu tuangan dan bahkan mereka menyembah lembu tuangan itu dan berkata, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Tuhan gusar. Tuhan sangat-sangat marah terhadap orang Israel. Di situ Tuhan, kalian telah berseru-seru padaku, aku telah menjawabmu, menuntunmu keluar dari Mesir, membimbingmu melewat padang belantara, di padang gurun, memberimu makan, memberimu minum, dan telah menyatakan diriku kepadamu dan memerintahkan jangan ada Allah lain di hadapanku. Tapi baru 40 hari. Sudah jadi begini, Tuhan sangat-sangat murka dan berfirman kepada Musa seperti di ayat 32 ayat 9 sampai dengan 10. Telah kau lihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar, tekuk. Sebab itu biarlah aku supaya murkaku terbangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Setelah Musa turun dari gunung, merasakan sekali kalau bangsa Israel itu sungguh keterlaluan. Maka dilemparnya loh batu itu, dipecahkannya di bawah gunung. Di sini mari kita melihat bagaimana kemurahan Tuhan, dari konsep kemurahan Tuhan. Saya mau membagikan juga dari subtema kecil yang di A, layak dihukum namun tidak dihukum. Layak untuk mati tetapi tidak mati. Kemurahan Tuhan yaitu terhadap seseorang yang seharusnya dihukum tetapi tidak dihukum. Orang itu selayaknya untuk mati tetapi tidak mati. Ia tidak mati. Kita di sini berterima kasih kepada Musa karena terus-menerus memohon pengampunan pada saat Tuhan mau membinasakan bangsa Israel. Musa mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dan katanya, mengapa Tuhan murka terhadap bangsa umatmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir dan dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan
yang kuat. Kalau orang Mesir melihat, akan mentertawakan engkau. Engkau membawa mereka keluar dengan maksud menimpa malapetaka, membunuh mereka dan membinasakan dari bumi. Musa terus memohon kepada Tuhan, berbaliklah dari murkanya yang menyala-nyala dan menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Tuhan mengingatkan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Israel. Musa memohon pengampunan, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah kau tulis. Tuhan, Musa kalau di sini mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni mereka, baiklah engkau juga membinasakan aku bersama dengan mereka. Demikianlah Tuhan, karena Musa yang memohon pengampunan, melihat Israel, akhirnya setuju untuk tidak membinasakan mereka. Di sini, inilah konsep pertama dari kemurahan Tuhan. Pada saat seseorang melakukan kejahatan, melakukan dosa, memberontak, yang sudah layaknya orang itu untuk menerima hukuman, sudah layaknya untuk mati, tetapi Tuhan tidak menghukum mereka. Tuhan tidak mengambil nyawa mereka agar mereka mati. Lagi pula kemurahan Tuhan itu, seperti di tema yang kedua, tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Dari tidak menghukum, dari tidak mati, sampai pada tidak membiarkan dan meninggalkan mereka. Itu adalah kemurahan Tuhan yang kembali menunjukkan kasih-Nya. Yang kembali Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang Israel, mengutus malaikatnya berjalan yang menuntun mereka menuju tanah Kanaan. Tuhan mengutus malaikatnya menghalau orang-orang Kanaan dan orang-orang setempat. Tetapi Tuhan tidak berjalan bersama mereka. Kenapa? Karena manusia itu lemah, mudah berbuat dosa, seperti dikatakan, supaya jangan aku membinasakan engkau di jalan. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentu aku membinasakan kamu. Tetapi apa yang dikatakan Musa pada saat Tuhan tidak mau berjalan bersama mereka, Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari mana kekah gerangan yang akan diketahui bahwa aku mendapat karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu? Bukankah engkau berjalan bersama kami sehingga aku dan umatmu dibedakan dari segala bangsa di bumi ini? Sekali lagi kita melihat Tuhan bermurah hati kepada mereka dari konsep kedua. Tuhan tidak membiarkan mereka dan tidak meninggalkan mereka. Seperti di kitab Nehemia pasal 9, 18 dan 19. Saya bacakan. Bahkan ketika mereka membuat lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada waktu malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Kemurahan kasih sayang Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka dan terus menuntun mereka. Itu adalah kemurahan dari Tuhan. Kemurahan Tuhan itu ada atas segalanya. Di sini saya menggunakan kitab Keluaran 33 ayat 19, pasal 33 ayat 19, 34 ayat 6 dan Mazmur 145 ayat 9. Di sini kita melihat kemurahan Tuhan yang sampai kesudahan, meliputi segalanya. Ada atas segala yang dijadikannya, tidak seperti manusia.
kita bisa berbelas kasihan atau bermurah hati dengan sesama kita. Seperti kita, misalnya kita bisa menolong orang dengan cuma-cuma pada saat ada yang sakit. Kita bisa memberi dia uang untuk biaya berobat. Tetapi kita belum tentu bisa sampai merawatnya. Kita merasa kalau saya tidak bisa, mungkin kita ada keperluan lain, kita bisa memberi dia biaya. Tetapi untuk sampai menemani, merawat dia sampai pulih, itu belum tentu kita bisa. Tetapi di sini kita tidak seperti Tuhan. Tuhan menyayangi umatnya. Dia walaupun demikian Tuhan menyertai, tidak membiarkan dan tidak meninggalkan manusia. Di sini kita Keluaran 33 ayat 19 saya bacakan. Pada saat Musa berhadapan dengan Tuhan, pada saat Musa berhadapan dengan Tuhan, tetapi firman-Nya, aku akan melewati segenap gemilanganku dari depanmu dan menyeru nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kasihani. Tuhan memberi kasih karunia-Nya dan kemurahan hatinya dan mengasihi siapa yang Tuhan kasih. Lagi pula di situ Musa menyerukan nama Tuhan. Musa menyatakan akan sifat karakter dari Tuhan. Nama Tuhan. Saat Tuhan lewat di hadapannya, Musa berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Kemurahan hati dan kebelasan hati itu datang dari Tuhan. Manusia tidak punya belas kasihan. Lewat pengajaran dan tuntunan dari Tuhan, perlahan orang baru memahami apa itu belas kasihan, kemurahan. Lagi pula Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Semua itu hanya pada Tuhan. Tuhan terus menerus memberikan kasih sayangnya, belas kasihannya, kemurahannya, sehingga dengan demikian orang merasakan akan kasih sayang, kemurahan hati Tuhan. Dan juga oleh karena kemurahan Tuhan, orang bisa berbuat murah hati. Kemurahan Tuhan itu sudah ada sejak dahulu kala dan juga selama-lamanya ada. Seiring waktu perlahan menuntun kita hingga sekarang, kita juga bisa memahami, oh inilah kemurahan hati dari Tuhan. Kemurahan. Dan yaitu dengan memberi, menolong, menopang, dan belas kasihan, bermurah hati. Seperti Tuhan penyayang, Tuhan yang dari tempatnya yang tinggi, membungkukkan diri, merendahkan diri, berbuat baik terhadap orang, menyayanginya, mendekati orang-orang yang penuh permasalahan, bahkan orang yang berdosa sekalipun. Di sini lagi pula Tuhan itu panjang sabar. Tuhan sangat-sangat sabar. Dia tidak mudah marah. Tuhan besar kasih, berlimpah kasih setianya terhadap segala yang diciptaannya, meliputi segalanya, baik orang itu baik atau penjahat sekalipun, Tuhan mengasihi orang yang Ia kasihani. Seperti dikatakan di Mazmur 145 ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Kita di sini bisa merenungkan akan kemurahan Tuhan kita ada sampai pada hari ini. Dalam hidup kita telah menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya. Kita pun bisa memberikannya kepada orang lain, sehingga kemurahan itu bisa mengalir. Maka di sini kita masuk terus dalam tema yang kedua,
dalam kemurahan belas kasihan, bermurah hatilah dan lakukanlah. Seperti kita harus memberi kemurahan Tuhan terhadap Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan kemurahannya kepada kita. Kita pun dulu orang berdosa, kita tidak layak, kita seharusnya mati, namun kita tidak mati. Itu karena kasih sayang, kemurahan Tuhan, memberikan Tuhan Yesus kepada kita. Banyak sekali yang seharusnya kita layak untuk mati, untuk tidak mendapatkannya. Lagi pula tidak ada yang pantas untuk kita megahkan dalam hidup kita. Kalau kita bisa bermurah hati, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan ada di antara kita, sehingga kita bisa bermurah hati untuk membantu orang lain. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita agar mengerti apa itu kemurahan hati. Dengan mengasihi, tidak membiarkan, tidak meninggalkan orang yang dalam kesusahan. Terus menuntun dan menjaga. Kita melihat bagaimana dengan di perjanjian baru soal kemurahan hati. Di sini dalam pertama saya bacakan, saya mengambil dengan tema orang yang bermurah hati akan beroleh kemurahan. Di Matius pasal 5 ayat 7 yaitu berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, itu pada saat kamu melihat orang yang menghadapi kesusahan, kamu akan tergerak hati, kamu rela mengorbankan waktumu, uangmu, berusaha semampumu untuk membantu orang itu. Jadi ada gerakan hati dan tindakan. Kalau kita melihat orang itu kita kasihan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa, kita cuma kasihan. Kita tidak, itu bukan bermurah hati. Kita cuma mengasihaninya saja. Atau kita hanya berhenti pada perasaan, pada kasihan saja. Itu juga bukan mengasihani, bukan bermurah hati. Atau kita bekerja di bagian pertolongan jasa, biro jasa seperti di pekerja sosial atau di pemadam kebakaran atau sebagai dokter sekalipun. Kalau kita menolong orang itu karena tugas atau karena tanggung jawab, kita sudah seperti biasa-biasa aja, tidak ada gerakan hati, tapi kita hanya bertanggung jawab atas pekerjaan kita, itu juga bukan bermurah hati, tetapi itu karena tugas. Jadi di sini bermurah hati yaitu melihat keadaan orang lain, tergerak hatimu, kemudian kamu memberikan kemurahan, mengulurkan tanganmu, menolongnya. Seperti yang pernah saya terangkan yang dulu tentang seorang Samaria yang bertemu dengan orang yang dirampok habis-habisan, dia memberi pertolongan, merawatnya, menjaganya. Seorang yang bermurah hati pada saat ia melihat seseorang yang kesusahan, ia akan tergerak hatinya dan menolongnya. Mungkin kita bisa bertanya, aku bermurah hati, apakah aku akan beroleh kemurahan? Kita percaya pada Tuhan. Sendirilah yang akan bermurah hati kepada kita lewat orang lain. Seperti saat ini, di saat kita menghadapi virus corona ini. Kita tidak tahu kapan kita akan terjangkit. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita bekerja di Hong Kong. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi keluarga kita yang di Indonesia. Atau di sini kita sakit, kita bermasalah, kita tidak tahu semuanya siapa yang bisa menolong kita. Setidaknya kita tahu kalau
kita juga yakin kalau kita menghadapi sesuatu, kita bekerja di Hong Kong, setidaknya ada majikan yang bisa menolongmu. Jadi setidaknya kamu perlu bantuan dari majikanmu untuk bermurah hati, memahami dan membantumu. Jadi kita butuh orang lain bermurah hati juga kepada kita. Kita bermurah hati kepada orang lain. Demikian Tuhan juga akan menggerakkan hati orang lain untuk bermurah hati kepada kita. Kita butuh setiap orang butuh kemurahan dari Tuhan, kemurahan hati dari orang lain. Sebaliknya, jika kita tidak bermurah hati atau berbelas kasihan, bagaimana? Kita melihat dari kitab Matius di pasal 18, 23 sampai dengan 35. Matius 18 ayat 23 dan 25. Saya memberi tema terlebih dahulu. Orang yang tidak mengasihani, ia pun tidak dikasihani. Di sini kita membaca. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapilah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia menjual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah, katanya, sabarlah dahulu, sebab segala hutangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membereskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya dan memohon kepadanya, bersabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Mengapa engkau memohonkan karena engkau memohonnya kepadaku? Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani kamu? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo supaya ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tadi di atas, orang yang bermurah hati akan beroleh kemurahan. Yang lebih tepat dikatakan, orang terlebih dahulu menerima kemurahan Tuhan, kemudian kita juga bermurah hati kepada orang lain. Kita sebagai orang yang mengasihi orang. Di sini Yesus mengatakan pada saat ia akan datang, ia pasti akan dikasihani. Di masa di mana Tuhan Yesus datang kembali. Seperti di ayat 23. Sebab kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan hamba-hambanya. Ini adalah perumpamaan kerajaan sorga. Dikatakan di masa yang akan datang, kita akan menghadapi penghakiman Tuhan. Tuhan akan menghakimi kita. Apakah orang itu memiliki kemurahan hati atau belas kasihan? Di sini dikatakan di Matius ini dikatakan ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Karena dia tidak melunasi hutangnya, ia dipenjara, diperintahkan untuk menjual istri dan segala miliknya. Dia di situ sujud menyembah agar raja bersabar. Raja tergerak hatinya dan kasihan kepadanya, dan raja membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Hutang tidak diperhitungkan lagi. Ia gembira, ia keluar. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia ketemu dengan hamba yang lain, yang kawannya yang mempunyai hutang bersama dengan dia 100 dinar. Dia di situ
menangkap, mencekik temannya untuk menagih hutangnya. Kawannya bersujud dan memohon kepadanya untuk bersabar dahulu, tetapi dia menolak. Karena kawannya tidak mampu untuk melunaskan hutangnya, dia menyerahkan ke penjara sampai dia melunasi hutangnya. Kawan-kawannya yang lain melihat kelakuan itu sangat sedih dan sangat keterlaluan dan melapor, memberitahu kembali kepada tuannya atau rajanya itu. Kemudian orang itu dipanggil kembali. Di sini kita lihat ini hanya bukan soal hutang piutang. Bagi Tuhan tidak hanya demikian. Yang diperjelaskan seperti di ayat 33. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu. Bagi raja ini adalah masalah tentang kemurahan hati. Bagi hamba ini hanya soal hutang piutang. Tapi bagi tuannya, aku mengasihanmu, menghapuskan 110.000 talenta. Mengapa kamu tidak mengasihi kawanmu yang cuma 100 dinar? Perbandingan yang sangat besar sekali. Hatimu tidak mengasihi orang lain. Masalahnya di sini, bisakah kamu mencontohi kemurahan tuanmu itu? Hingga akhirnya tuannya marah, menyerahkan kepada algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Dan juga yang di ayat terakhir Yesus berkata di ayat 35, maka Bapamu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bagi hamba ini adalah masalah hutang. Bagi raja inilah ada masalah mengasihani. Tetapi bagi Yesus ini adalah masalah untuk mengampuni. Kita mengampuni orang lain. Bapa yang di sorga juga mengampunimu. Seperti di doa Bapa kami yang dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dasar dari Tuhan mengampuni seseorang adalah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita terus berpegang akan kesalahan orang yang menyakiti kita, masih kita tidak mau mengampuni, kita tidak mau ketemu dia, nggak mau teguran sampai putus hubung, semakin jauh semakin baik. Kita sama dengan hamba yang 10 talenta itu, yang akhirnya juga tidak mendapatkan kasihan dari orang. Kita tidak mau mengampuni yang 100 dinar itu. Kita tidak punya kemurahan hati. Kita tidak mencontohi, menyerupai Allah kita, Tuhan kita. Dan akhirnya di kerajaan sorga kita pun tidak diampuni. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita agar kita mempunyai sifat-sifat Tuhan di dalam kita, ada di dalam hati kita. Saya ingat waktu saya juga di rumah sakit pada saat saya melihat orang itu tidak berjaya untuk makan, tidak ada orang yang menyuapi. Saya di situ tergerak untuk menyuapi dia sampai selesai mengelap tubuhnya. Tapi pada saat saya juga sakit, saya berbaring di rumah sakit. Suami, anak-anak tidak datang untuk membantu saya, tetapi Tuhan melewat orang lain merawat saya. Di sini kita butuh kemurahan orang lain. Kita juga memberikan kemurahan bagi orang lain. Demikian juga kemurahan itu ada pada kita. Kita kemurahan Tuhan itu murah hati, pengasih dan penyayang berlimpah kasih. Kemurahan Tuhan itu di atas segala yang dijadikannya. Kemurahan Tuhan itu terus tercurah dalam hidup kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak meninggal kita. Kemurahan Tuhan melekat pada kita, menyertai perjalanan hidup kita. Jadi kita juga harus berbuat demikian terhadap sesama kita, terhadap orang yang menyakiti kita. Kita bebaskan, kita ampunkan, kita jangan perhitungkan. Karena Tuhan juga telah membebaskan kita dan mengampuni kita. Kita berulang kali berdosa, tetapi Yesus mengampuni kita. Agar kita juga bisa memberikan kemurahan hati, agar
kemurahan ini bisa mengalir. Kemurahan bisa mengalir bagi sesama kita. Saudara semua, apalagi kita menghadapi virus corona di saat ini, dimanapun kalian berada. Kita memerlukan kemurahan hati Tuhan lewat orang lain. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kita dengan rendah hati, datanglah kepada Tuhan. Dan sebelumnya saya berdoa sebelum menutup khotbah ini. Bapa yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini oleh karena kemurahan-Mu. Kami menyadari bahwa kami setiap orang memerlukan belas kasihan kemurahan Tuhan. Kami di sini mengakui kami banyak kesalahan terhadap orang lain, kami bisa acuh tak acuh, tidak punya perasaan. Kami tinggi hati, kami bisa menyalahkan orang, menunjukkan orang lain, merasa diri baik sendiri. Mohon Roh Kudus, buanglah semua sifat ini dari hidup kami. Kami menyadari bahwa kami setiap orang memerlukan belas kasihan, kemurahan-Mu dan juga kemurahan dari orang lain. Berilah kami hati yang mau untuk merendahkan diri dan roh yang mau diajar. Agar kami merasakan betapa kami perlu jamahan tangan-Mu dan kemurahan-Mu. Ampunilah kami, sembuhkanlah kami yang sakit, kuatkanlah yang lemah, yang kekurangan Engkau cukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan ada padamu. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu. Kita semua diberkati dan kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih, hari ini khotbah sampai di sini. Terpujilah nama Tuhan dan segala kemuliaan bagi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera, kita ketemu kembali di minggu berikutnya. Amin.